Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini saya akan membahas tentang persiapan dokumentasi untuk acara besok ya. Atau sebenarnya bisa juga untuk dokumentasi acara-acara lainnya ya. Jadi kalau teman-teman ingin samaan dengan saya, nah ini alat-alatnya sudah saya siapkan di atas meja ya. Akan kita bahas kenapa saya dulu punya ini gitu ya. Kenapa memilih ini atau punya ini, ceritanya seperti apa. Ya teman-teman, kita bahas dari kamera. Nah kalau dulu dokumentasi itu pakai kamera klise atau apa ya namanya, klise ya. Nah ini ada namanya kamera apa ini namanya, Yashica. Nah ini kamera dari bapakku ya. Jadi ternyata bapakku dulu itu suka ya, pernah moto juga ya, entah pakai kamera ini atau bukan ya. Nah ini salah satu yang masih tersisa. Nah ini saya ambil dari tempat kakakku, jadi saya bersihin. Ini tadinya nggak bisa dibuka, sekarang sudah bisa dibuka ya. Jadi kalau dulu kita pakai klise, sekarang kita pakai digital, pakai memori. Nah ini sudah, kita tentunya tidak menggunakan dokumentasi seperti itu lagi ya. Sekarang kita dokumentasinya dengan kamera digital. Kamera digital itu saya kurang tahu pastinya sejak kapan ya. Tapi kalau saya menggunakan kamera digital itu sejak kamera Panasonic ini ya, DMC LZ2. Nah kamera ini saya gunakan untuk waktu saya kuliah ya. Jadi waktu kuliah saya pakai kamera ini. Nah ya seperti ini ya, ini pakai memori card berapa ini ya, 2 giga ya. Kalau 1 giga Pak, kalau lebih besar dari itu nggak bisa kayaknya, nggak support ya. Terus ini 5 megapiksel ya, 24 kali zoom, 6 kali optikal ya. Ini 5 megapiksel. Nah ini sering saya gunakan untuk foto waktu kuliah. Tapi karena saya jadi IT amatir, pernah komputer saya itu hapus semua datanya karena nginstal, untuk coba-coba nginstal server gitu ya, belajar install Linux ya. Akhirnya foto saya yang ada hasil dari kamera ini yang tidak semuanya saya upload ke Facebook ya, karena saya sering pakai Facebook dulu untuk upload video foto ya. Jadi hilang semua, tinggal beberapa. Nggak tahu apakah teman-teman saya dulu sempat nyalin hasil dari kamera ini. Jadi banyak dulu waktu ospek, waktu praktek, waktu liburan, saya pakai kamera ini motoin teman-temanku. Oke, ini 2006 saya beli ya. Bukan saya beli, ini warisan kakakku. Jadi kakakku dibelikan ini, terus untuk usaha foto, cetak foto ya. Akhirnya ini berhenti, pensiun karena ganti tipe. Nah ini saya pakai ya. Kemudian setelah saya pakai kamera ini ya, saya upgrade ya, dibelikan juga kamera ini ya. Saya masih dibelikan ini ya, dibelikan bapakku tahun 2014 bulan Juli kalau nggak salah, berbarengan dengan printer Epson ya. Rencananya untuk membuat foto-foto gitulah, cetak foto ya, untuk usaha. Cuman nggak terrealisasi karena saya lebih fokus kerja ya.
Dulu kerja, enggak, dulu kerjanya sampai jam 2 ya, enggak sampai jam 4 seperti sekarang ya. Ini kamera upgrade-nya Nikon D3200. Kenapa pakai Nikon itu? Karena dia bisa ganti lensa ya. Ini lensa bawaannya hanya 1855 ya. Jadi kalau dia ke 55 dia akan jadi 5,6 gitu ya. Jadi kalau 5,6 bukaannya, jadi dia gelap, kurang bagus, kurang jernih. Akhirnya saya pakai lensa atau beli ya, harganya 2,5 juta. Dulu Nikon itu harganya berapa ya, 5.200.000 ya. Ini saya masih nyimpen ininya, saya beli di toko apa ini, toko Affinity ya, Princess Store Affinity, Jambi Prima Mall. Harganya 5.200.000 ditambah tas DSLR-nya 200.000 dan SD card 4 GB 20.000. Nah, ini dia tahun 2014. Mana? Tanggal 5 bulan 7 2014. Kemudian update karena lensanya manual, bukan lensa manual, maksudnya lensa ini sudah kurang cocok ya, karena ingin kita suka dunia fotografi ya, gimana gambar itu belakang bokeh, jadi kita itu bisa fokus ke wajah kita, bisa ke objek tertentu, yang lainnya ngeblur gitu ya, ngeblur apa namanya, bokeh. Maka saya beli ini 2,5 juta online ya. Nah, ini boxnya masih saya simpan, lensa AFS Nikon 50 mm f1.8. Nah, si f1.8-nya itu yang bikin kamera itu menjadi bokeh. Dan semakin besar bukaannya, semakin banyak cahaya, semakin terang gambarnya. Jadi kalau ini bukaan terkecilnya itu 3,5 dan terbesarnya 5,6, maka ketika dia di zoom atau di rotasi ke 55 mm, maka gambarnya akan gelap. Nah, seperti itu. Tapi lensa ini kurang cocoknya kalau untuk wide angle atau foto bersama atau foto di dalam ruangan, ini sangat kurang cocok kalau beramai-ramai. Kalau untuk satu orang ya masih oke ya, kalau mau foto potret saja. Kalau untuk foto rame-rame nggak cocok, kita harus mundur jauh karena dia lensanya fix, tidak seperti lensa ini ya, bisa kita atur jaraknya. Oke, ini kamera ini. Jadi terus kemudian saya upgrade. Nah, ini untuk dokumentasi anak TK waktu itu saya beli ini. Ya sebenarnya dokumentasinya ya bukan ini ya. Cuman karena nggak punya lensa ini jamuran, kemudian saya bongkar. Setelah dibongkar, lensanya itu flash gate-nya kabel fleksibelnya itu putus, jadi otomatisnya tidak berfungsi, jadi harus manual, agak susahan juga. Nah, akhirnya saya beli ini. Nah, ini bukaannya 10, yang tadi 18, ini 10, jadi lebih wide, jadi semua kalau di dalam ruangan itu akan tertangkap oleh kamera, jadi akan masuk frame. Cuman ya itu tadi, kalau dia wide dia akan akan nyambung gambarnya, enggak ini ya, agak meleot kalau bahasanya orang Jawa ya. Nah, ini sudah upgrade ini
Kemudian sebenarnya sebelum beli drone ini saya ingin beli yang lensa Sony ZV-E ini, ZV-E 10. Cuman karena budgetnya kurang, akhirnya saya beli ini dulu. Ini harganya 5.100.000, 5.200.000 kayaknya, lagi promo. Dan ini yang versi ini ya, versi combo. Jadi saya dapat baterai 3, jadi setiap baterainya itu sekitar 24 atau 25, tapi kita pakainya kan 25 menit ya, jadi kita nggak pakai 25 menit juga. Jadi sebelum baterai habis juga kita harus turun ya. Kalau nunggu habis ya nanti dia mendarat darurat. Nah, ini salah satu dokumentasi udara ya. Kenapa jadi ya namanya dokumentasi itu kadang kita butuh angle suasana, bagaimana keadaan kondisi acara ya, agar kita mendapatkan apa namanya, karena momen-momen ya. Nah, seperti itu menggunakan drone Potensic Atom 2 itu ya. Potensic Atom 2 seperti ini kita dapat tas, dapat remote, terus dapat apa lagi nih, adaptor kabel paralel charging gitu ya. Nah, dapat smart baterainya itu. Ini Flymore combo. Nah, jadi lebih apa namanya, lebih panjang, kita bisa, bukan lebih panjang ya, kita kalau habis kan harus ngecas dulu. Nah, kalau nunggu penuh kan lama, nah kita bisa ganti, nanti ambil lagi. Nah, itu pakai Flymore combo, harganya kalau enggak promo 6 jutaan. Nah, ini saya beli 5,2 ya, pas 12 ya. Terus ya itu tadi kenapa saya suka ya video, karena saya dulu waktu pakai ini juga sering motoin ponakanku umur mungkin 5 tahunan ya, 5 tahunan. Sekarang udah kuliah, udah lulus malahan, pakai lensa kamera ini. Jadi kayaknya saya yang rajin videoin mereka. Kalau kakakku sering foto soalnya. Nah, hasil foto ini juga banyak dokumentasinya. Oke, lanjut lagi ke kamera ZV-E 10. Kenapa pakai kamera ZV-E 10? Kamera Sony ini yang saya untuk rekam ini, autofokusnya bagus kalau untuk video, untuk foto juga oke. Lensanya bisa diganti, tapi sekarang saya masih pakai lensa bawaan karena ya budgetnya masih bagi-bagi untuk ini ya, untuk hobi ya. Syukur-syukur bisa untuk usaha, untuk membuat konten-konten yang bermanfaat ya. Jadi autofokusnya kita bisa, misalnya kita menunjukkan sebuah barang, misalnya ini lensa Nisi juga saya beli. Nah, seperti ini dia bisa fokusnya cepat ke muka. Tapi nanti kalau saya pakai Nikon nanti akan lama sekali, dia ada gedut-gedutnya. Nah, ini pakai Nikon yang lensa RS ini ya, 10-24. Nah, seperti ini kalau kita mau nunjukin barang, ini flash lanji. Nah, bagaimana dia wajah ke sini, nah, apakah dia bagus, kita menjauh, mendekat, nanti nunggu. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi nggak bagus untuk membuat video. Kemudian
Kamera ya butuh namanya baterai. Nah kalau Nikon ini saya juga beli baterai dummy dari FB ini ya. Ini FB. Ya ini lentur, bagus kalau FB itu dia lentur. Ya. Terus kalau Sony ini saya rekam langsung pakai baterai bawaannya. Nah, ini agak kaku sedikit ya. Nah, ini Takara ya. Takara tipe apa ya? Ya NPFW 50 ya. Harganya 185. Ini baterai dummy. Kalau kita pakai baterai dummy kita harus punya namanya ini. Ini Advan ini mereknya mana nih? Ya, tipenya itu PB6520. Nah, ini 6520, ini 20.000 mAh, bisa 65 watt. Kemudian bisa ngecas MacBook ya, bisa ngecas HP ya tentunya. Terus ya untuk nantinya untuk digunakan baterai dummy sebagai sumber power baterai dummy ya. Karena kalau pakai baterai bawaan itu akan cepat habis kalau kita ngerekamnya mungkin pakai 4K atau live streaming lama gitu ya. Jadi baterainya nggak tahan, kita pakai namanya baterai power bank ya. Nah, setelah perbaterian kita juga butuh namanya cooling. Nah, ini adalah cooling Ulanzi tipe CU berapa ya? CU01 ya. CU01 ini. Nah, ini harganya 600.000. Nah, ini 600.000 seperti ini. Dia nanti ini enaknya itu bisa digunakan pada kamera yang flip, bisa di flip seperti itu ya. Jadi bisa nyepit gitu ya. Ini sangat membantu untuk merekam video. Ini kalau tidak pakai ini pendingin, nanti dia akan mungkin sekitar 16 menit dia akan mati sendiri. Nah, ini sudah berapa menit? Coba saja. Ini sudah 17 menit 4K, belum mati. Mungkin enggak lama lagi mungkin mati dia. Nanti kalau dia mati saya pakai ini ya. Sebenarnya sebelum panas harusnya dicolokin, ditaruh di sana. Tujuannya ya biar tetap kita bisa terus lama-lama merekam tanpa kamera overheat gitu ya. Overheat dia itu terlalu panas, akhirnya dia mati. Nah, kalau mati ya nunggu kamera dingin, kita kan kehilangan momen ya. Nah, makanya saya beli ini dan baterai dummy juga. Udah, pokoknya kalau masalah video memang kita harus banyak investasi ya. Nah, saya juga beli ini baterai dari KNF Concept. Nah, ini saya beli yang dapat docking 3 baterai charger. Nah, ini apa nih? Nah, tipenya apa ini? Ya, triple USB charger ya. Jadi ada 3. Kalau kita jalan-jalan, kita kemana kan, kalau baterai bawaan, baterai internal kan dengan 3, 4 dengan bawaannya ini, ya itu akan membackup baterai kita ya. Jadi nggak nunggu ngecas lagi. Setelah baterai tentunya kita butuh namanya tadi filter ya. Setelah baterai
filter lensa. Nah ini saya beli dari KNF juga, mungkin harganya sekitar berapa ini, 500.000 kayaknya. Jadi ini KNF Concept Nano A series, ini variabel ND 8 sampai 2000 MC 58 mm. Ini kalau kita putar-putar gini mungkin ini ya, nanti dia akan gelap. Nah, kenapa ini penting? Ini kalau kita di luar ruangan, kamera kita akan akan menggunakan ISO rendah, kemudian shutter speed-nya tinggi. Terus bukaannya itu kalau kita mode otomatis F-nya akan tinggi ya. Jadi bisa 8, bisa lebih tinggi ya. Karena dia mereduksi cahaya masuk ya. Dengan bukaan yang kecil, maka cahaya sedikit masuk dan bokehnya juga hilang. Jadi kalau kita buat video tanpa bukaan yang rendah, maka semua akan masuk di belakang kita, akan masuk ke dalam frame ya. Jadi gambarnya jadi jelas semua. Itu kalau kita nggak pakai filter. Filter itu untuk mempertahankan kamera menggunakan f yang kecil agar belakang itu bokeh, itu istilahnya bokeh. Selanjutnya untuk penggunaan memori. Nah, di sini saya menggunakan SanDisk. Nah, ini adalah SanDisk Extreme Pro SDX UHS-I ya. Card. Ini kecepatan bacanya 200 MB, untuk tulisnya 90 MB. Nah, ini sudah V30 ya, cocok untuk 4K ya. Jadi kameranya enggak ini ya, enggak kalau ininya memorinya cepat kan kamera juga lebih senang gitu ya. Kalau diajak kerjasama kan dia cepat nulisnya ya, kamera enggak ngos-ngosan juga, enggak cepat panas. Ini juga penting, tapi saya cuman punya satu ini, saya nggak bisa yang lebih besar sekarang ini untuk permemorian ya, seperti SSD, RAM, kemudian SSD ya, penyimpanan seperti ini, itu naik semua, bahkan sampai 100% ya. Dulu saya beli ini kan pakai, ini ada SSD NVMe-nya, ini enclosure. Nah ini harganya dulu 700.000, sekarang sudah 2,5 juta. Sudah naiknya berapa kali itu. Nah, fungsinya kenapa SSD? Dia agar transfernya lebih cepat. Nah, ini salah satu kebutuhan untuk menyalin data video ke MacBook. MacBook saya ini tipenya 256 GB. Jadi yang basic. Karena basic dia sering kehabisan data ya. Kalau mau yang mahal, yang 512, 1 tera bahkan di atasnya, ya tentu harganya akan tinggi. Nah, makanya untuk itu kita perlu namanya penyimpanan eksternal. Yang diutamakan itu SSD. Kalau ini juga bisa penggunaan ini My Passport. Jadi dari WD ini 1 tera, ini NVMe-nya 1 tera, dan ini semua untuk video, untuk foto, untuk menyimpan ya file video, utamanya dia akan cepat habis ya. Itu salah satu penyimpanan agar laptop kita tetap tidak kehabisan memori. Terus apalagi yang dibutuhkan dalam dokumentasi. Nah, saya ya setelah semua ini ya tentu kita akan ke ini ya, tripod. Ini Takara Rover 77, dia model flat head,
tapi dia tidak bisa ini ya. Kalau untuk video dia bisa kanan kiri, bisa naik turun, cukup. Tapi kalau untuk foto kadang kita itu sebenarnya kalau untuk video juga kita kalau mau buat konten potret ya, lens potret itu seperti ini ya, pakai HP gitu. Nah posisinya seperti ini. Kalau landscape kan seperti ini. Nah kalau seperti ini kan kita harus miringkan kamera. Nah ini Takara Rover itu tidak ada, makanya saya beli full head KNF Concept BH28L. Kenapa beli ini? Kalau full head yang murahan yang 8.000, 10.000 ya, dia tidak kuat ininya. Kalau kena goyangan dia akan turun sendiri. Kalau ini dia kuat. Ini kan fungsinya bisa miring, bisa landscape ini. Nah ini beli ini. Terus ya kalau untuk pegangan ini saya pakai Howen ya, Howen. Nah ini dari apa ya, karbon kayaknya, bukan besi, jadi ringan seperti pipa, tapi ini bukan pipa. Seperti ini gambarannya ya. Ini Dove seperti karbon mungkin. Kalau saya pernah lihat kayaknya pas beli itu ada keterangan karbon. Nah kalau untuk konten kita pegang, kita juga butuh namanya, kita taruh di meja gitu ya, kita juga butuh tripod seperti ini. Nah ini dari Live Like, harganya berapa ini nanti saya cantumkan. Ini kalau kita di meja oke ya, tapi ini cuman dapat ininya saja, nggak dapat apa nih, nggak dapat ini sebenarnya OH25 ini, punya OH25. Nah ini sebenarnya 1/4 ini, tapi saya buat 3/8 karena untuk lebih kuat saja ya. Oke, selain tripod itu, kalau itu kan untuk video diam ya, maka perlu itu. Nah kalau ini, kalau untuk ini adalah Takara monopod ya, 265. Jadi dia ini sendiri ya. Jadi ini sendiri, ini beli juga. Cuman ini kenapa saya beli lagi yang tadi, karena ini tidak lipatnya itu ke atas. Jadi kalau untuk pegangan nggak enak. Kalau itu kan lebih untuk yang kecil di atas kamera kan enak megangnya. Nah itu salah satu alasannya. Dan apalagi yang dibutuhkan dalam dokumentasi. Nah satu lagi adalah MacBook. Nah MacBook ini ya utamanya untuk kita edit video, untuk mentransfer data ke hard disk ya, SSD, mindahkan file-file. Nah itu saja yang bisa saya bagikan, alat-alatnya. Kalau teman-teman mau samaan nanti silahkan di link deskripsi, di deskripsi ada linknya. Kalau teman-teman mau beli ya silahkan dicek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.